Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya dimana saja berada. Kembali lagi kita membuat konten peternakan. Dan kali ini kita membuat kegiatan di kandang. Dan kegiatan terakhirnya pada sore hari ini adalah menyalakan obat nyamuk. Ini akan menyalakan obat nyamuk dari sore ini insya Allah sampai nyala. Minimal maksimal nyalanya maksudnya sampai jam 3. Jadi kalau obat nyamuk ini tetap ada menyala sampai pagi, berarti 2 kali kita turun. Paling tidak turun di jam 1, jam 2 atau sebelum jam itu jam 12. Jadi kalau jam 12 kita turun sudah pasti bahwa obat nyamuk ini belum mati dan kita sambung lagi dengan bakaran baru berarti itu bisa sampai pagi. Namun kalau kita turun jam 4 sudah pasti sudah mati. Tapi obatnya nyamuknya biasanya tidak terlalu banyak kalau di air akhir malam, karena lembab biasanya katanya pengaruhnya karena ada embun bisa nyamuk itu boleh katakan membuat seperti basah barangkali. Jadi agak berat untuk terbang atau mungkin jadi agak kurang lah, ada tapi tidak terlalu banyak, tapi tetap gelisah dombanya biasanya kalau kita tidak nyalakan lagi di jam-jam itu. Jadi tetap kita memberikan obat nyamuk lagi bakar kedua, yaitu paling tidak jam 12 atau jam 1, jam 2 sampai jam 3. Kalau sudah jam 4 ya mungkin saya sudah tidak turun lagi untuk menyalain. Paling kalau saya nyalakan lagi untuk jam-jam 4, kalau saya turun jam 4 biasanya hanya saya tinggal bakarkan ini piring telur, saya lemparkan satu ini sudah bisa sampai pagi. Segini. Kira-kira seperti itu sahabat. Dan ini dombanya tinggal 7 ekor, 2 lagi yang masih kecil yang sering saya susui. Ada yang saya netei atau saya dot. Ini ada 2 ekor. Hari ini dari 2 induk. Sebetulnya yang agak besar ini kembar hari itu tapi meninggal dehidrasi. Dan ini dua-duanya ini sudah sering kena dehidrasi sampai sudah terlemas, sudah seperti kain kain lap aja lagi, sudah tidak berdaya. Tapi saya berikan susu, ada satu susu yang memang luar biasa, saya katakan ajaib. Dan ini susu ini bukan promosi tapi sekedar untuk memberitahu sahabat yang barangkali ada ternak hari ini dia punya domba atau punya baby, untuk khususnya domba dan kambing barangkali ini salah satu solusi. Dan ini sudah saya buktikan, seringkali domba ini sudah dehidrasi dan sudah tidak punya daya, dan saya katakan hampir sudah barangkali mati dia sudah. Tapi alhamdulillah dan mudah-mudahan terus-terusan seperti itu. Ini sudah mulai sehat lagi. Kemarin 2 hari yang lalu ini kena lagi dan sudah tidak berdaya. Nah ini susunya saya kasih tahu saja sahabat ya. Tapi tidak saya tunjukkan anunya. Semoga video ini tidak dianggap sebagai mengiklankan, karena juga bisanya kita dapat teguran dari situ. Bahkan bisa menyebabkan konten kita bisa dianggap memberi iklan di luar daripada YouTube sendiri. Itu namanya Al-Karomah. Al-Karomah kalau nggak salah ya, Al-Karomah. Susunya yang saya gunakan, jadi satu saset itu sekarang ini untuk 2 domba ini 1 kali kasih, saya bagi 2, jadi saya kira-kira saja. Jadi saya bagi 2 susu itu, tapi sekarang ini saya kasih bisa 3 kali sehari semalam, 3 kali bahkan 4 kali. Jadi barangkali biayanya kurang lebih 10.000 nih 2 domba ini hari ini saat ini, karena 2 kali saya bisa 4 kali sehari. Dan harga susu itu hanya 2.500 satu saset. Ajaib sahabat. Jadi seringkali nih domba ini, jadi yang kemarin saudaranya itu barangkali karena memang sudah bukan lagi tidak, memang saya datang dari pasar sudah tidak ada nafas. Kalau ini kemarin masih ada nafas tapi tergeletak sudah 2 kali ini, yang satu kecil ini. Tapi setelah saya kasih kemudian beransur-ansur pulih tenaganya. Kemudian dia sehat. Ini sekedar pemberitahuan sahabat ya. Dan ini kegiatan saya di sore hari ini nyalakan obat nyamuk. Yang seperti saya bilang tadi bahwa obat nyamuk saya nyalakan ini. Dan ada asap yang banyak itu dari kulit telur sahabat. Jadi sore ini juga saya bantu dengan
piring telur saya lemparkan sedikit, saya iris satu alur aja, satu jalur, kemudian saya lemparkan ke bawah untuk paling tidak bisa mengusir. Tapi kalau ini benar-benar tidak datang lagi nyamuk ini, bukan sekedar mungkin juga mati ya, karena ini kan pengaruhnya dia ini termasuk pestisida ya, pestisida melalui asap ya mungkin ya di baratnya untuk nyamuk ya mati. Tapi kalau ternak enggak apa-apa sahabat ya. Dan kita mau kasih ini karena ini sudah sore, saya istirahat biasanya setelah ini karena sudah sebentar lagi maghrib, kira-kira berapa menit lagi ya masuk maghrib. Kita nyalakan ini dulu, dan domba-dombanya sudah kita kasih rumput. Ya beginilah cara saya bekerja sahabat ya, salah satu cara investasi saya. Dan selalu saya katakan bahwa ternak domba adalah satu investasi atau satu aset, membangun aset. Aset itu adalah sesuatu yang akan meningkat nilainya. Ya, dari tahun ke tahun bisa menilainya meningkat. Nah, peternakan mungkin dari 1 bisa jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 dan seterusnya. Seperti itu asumsinya ya. Jadi saya menggunakan istilah bahasa investasi atau membangun aset. Jadi saya membangun aset saya ada beberapa cara yang saya lakukan selama ini adalah investasi melalui peternakan, membangun aset melalui peternakan, dan membangun aset melalui investasi tanah. Jadi seringkali saya kalau ada punya modal yang cukup dan ada tanah yang agak murah dan saya mampu, ya biasanya saya beli. Dan hari ini saya mau mencoba kerjasama dengan bank, tapi nggak tahu nanti apa mampu atau bagaimana. Karena kadang-kadang kan hari ini saya sudah punya usaha untuk bisa melakukan angsuran. Dan kemudian kalau saya punya duit agak lebih banyak, bisa kita investasikan ke tanah. Tapi entah nanti ini bisa berjalan, karena bank juga ya tidak semudah itu bisa memberikan kepercayaan kepada kita, apalagi meminjam lebih banyak. Dan juga harus hati-hati, termasuk cara pengembaliannya. Kalau ada, karena tentu ada risikonya cara pengembalian, pas kita couplingkan atau apa, tapi nilainya pembeliannya tidak berjalan dengan baik. Ya, rencananya saya mau investasi tanah dengan